atau elemen yang lain mengatakan bahwasanya kalau kita bermasalah dengan hukum itu seperti masuk kamar gelap, masuk labirin, masuknya jelas, ujungnya nggak jelas. Ya seperti orang berhadapan dengan pajak, ini pajak apa lagi, pajak apa lagi itu. Ya. Hukum juga begitu, secara metodologi, prinsip-prinsip, manajemen kelihatan ada, tapi begitu masuk gelap. Siapa itu? Ya APH kita. Siapa itu? Ya manajemen sistem kita. Nah itu yang perlu direvisi di KUHP yang baru ini. Nah poin-poinnya diantaranya adalah seperti masa penahanan. Itu kalau sampai dengan Mahkamah Agung, kasasi, itu hampir 1 tahun masa penahanan itu. Ya, dari mulai penyidik, jaksa, pengadilan, sampai dengan kasasi. Apakah itu diperlukan sejauh itu selama itu masa penahanan? Ini nanti akan dikurangi. Oh nanti APH-nya kesulitan. Ya, profesional lah di situ. Cobalah, kalau ragu-ragu ini bukan pidana ya jangan dipaksakan. Kalau ragu-ragu bikin pidana ya buat keputusan. Itu masa penahanan. Kemudian pendampingan terhadap tersangka atau saksi. Selama ini yang diperbolehkan dan mutlak sepertinya kepada tersangka, apalagi yang ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Nah, pengacara wajib. Tapi nanti kita bahas, mudah-mudahan bisa dan masuk, insya Allah masuk. Itu saksi juga bisa didampingi oleh pengacara. Ya, Pak pengacara ya. Nah, dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu, peran advokat itu dikedepankan. Karena siapa yang mendampingi klien, baik pelapor maupun tersangka, apalagi terdakwa? Lawyer, pengacara. Mungkin selama ini rekan-rekan pengacara menganggap saya ini pelengkap penderita, saya bukan APH. Jadi saya bisa dikesampingkan kapan saja. Padahal dalam rangka hak asasi manusia itu, pengacara itu menjadi orang terdepan untuk melindungi hak-hak dia. Apakah nanti menyulitkan APH, aparat penegak hukum? Tidak. Kalau aparatnya profesional, ya pasti ada keyakinan ini bisa dimajukan. Apakah kasus perdata, apakah kasus pidana dan lain-lain. Ini KUHP ke arah situ nanti. Kemudian ada hal-hal yang seperti seseorang bisa ditahan karena pasalnya atau karena ancaman hukumnya 5 tahun atau 5 tahun ke atas. Nah, penahanan ini kan subjektif. Alasannya adalah takut melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti. Nah, sekarang nanti istilah subjektif diganti objektif. Bisa didebatkan itu dasar penahanan itu. Jadi bukan subjektif saja, tapi harus objektif. Kenapa harus ditahan? Ya, tadi 3 hal tadi, iya, tapi diuji, benarkah itu? Gitu. Kalau tidak ya tidak harus. Apalagi kita tahu bersama, tahanan kita itu penuh. 60% lebih tahanan kita itu narkoba, sisanya pidana khusus dan pidana umum. Itu kalau kebijakan di APH tentang penahanan dilaksanakan terus, itu penuh tahanan kurang terus dan biaya membiayai tahanan itu besar. Negara tidak mampu kadang-kadang untuk membiayainya. Nanti alasan subjektif jadi objektif. Kemudian yang dikedepankan adalah tadi restoratif justice, keadilan restoratif. Ini menjadi sesuatu yang bukan baru sebenarnya, tapi penekanannya lebih tekankan pada KUHP ini untuk itu lebih dikedepankan. Seseorang itu bermasalah dengan hukum, melaporkan kepada aparat penegak hukum secara formal, itu bukan untuk dipengadilankan, tapi untuk diselesaikan masalahnya. Pemidanaan sampai pada proses hukum itu jalan terakhir. Katanya ultimum remedium lah gitu kira-kira. Tapi itu jalan terakhir. Orang datang, saya ada masalah Pak, ini masuk pidana apa bukan? Ini apa? Itu untuk diselesaikan masalahnya. Manakala di perjalanan itu ditemukan titik terang, mungkin ada jalan keluar, nggak usah harus menjadi sidang pengadilan. Di restoratif bisa saja. Biayanya lebih murah,
hukum acaranya lebih singkat. Nah itu yang poin-poin nanti akan dimasukkan di KUHP yang baru. Jadi hak-hak daripada pengacara sebagai pendamping kliennya itu, baik dia pelapor maupun terdakwa tersangka, itu nanti kita kedepankan lebih banyak. Ini bukan berarti bahwasanya dalam Komisi 3 itu banyak pengacaranya ya. Ada aktivis, ada pengacara, advokat, ada juga mantan polisi, mantan jaksa, ada juga di situ lengkap. Jadi sinkronisasi itu yang dipentingkan. Tapi semangatnya adalah yang tadi, hak asasi manusia, keadilan dan kepastian hukum. Nanti tidak ada lagi APH dalam kaitan menjatuhkan hukuman itu karena gregetan. Penjatuhan hukuman juga harus terukur. Oh ini korupsi, begini. Secara logis diukur, ini cukup 5 tahun, 4 tahun. Wah ini mesti ada efek deteren, efek jera, mesti bla bla bla. Jadi ketok tak 20 tahun, ya nggak boleh begitu. Ya keadilan dan hak asasi manusia juga harus diterapkan pada siapapun. Jangan pilih kasih. Jadi hukum itu diciptakan untuk adanya ketertiban, bukan hukum diciptakan menjadi tidak tertib. Itu Pak Polisi itu di lapangan itu menegakkan hukum, lihat-lihat situasi. Jangan sampai ada kerusuhan, rakyat, keramaian, nggak analisa yang tajam dia terapkan, bukan jadi tertib, jadi tidak tertib. Walaupun dia sah untuk melakukan itu, termasuk juga dalam rangka aparat penegak hukum yang lain. Jadi pada intinya adalah di dalam penggodokan RUU KUHP ini, hak asasi manusia, keadilan dan kepastian hukum yang dikedepankan.